Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ranita Popi Agustin, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 555220091. Di video kali ini saya akan membahas materi teori akuntansi berjudul The Measurement Approach to Decision Usefulness atau pendekatan pengukuran kebermanfaatan pengambilan keputusan. Video ini semata-mata untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori akuntansi yang bersumber dari buku Scott. Overview, pendahuluan, di mana perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan atau financial reporting adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar atau fair value dalam laporan keuangan yang tepat dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Ketika tidak mungkin bahwa perspektif pengukuran akan mengganti basis biaya historis dari aplikasi, maka kemungkinan menjadi suatu masalah di mana keseimbangan relatif dari informasi berbasis biaya dibandingkan dengan informasi berbasis fair value dalam laporan keuangan bergerak dalam arah fair value. Nah, mungkin hal ini dari masalah teknik seperti RRA dan akuntansi biaya langsung sudah terjadi. Are securities markets efficient? Investor bias dengan reaksi mereka terhadap informasi di mana terdapat beberapa atribut dalam respon informasi, misalnya self-attribution bias dan momentum bias. Nah, kedua atribut ini tidak konsisten dengan sekuritas efisiensi pasar dan teori keputusan yang mendasarinya. Studi yang mempelajari perilaku investor terkait sekuritas pasar efisien adalah behavioral finance. Nah, dalam hal ini dipelajari bagaimana emosi atau sifat pengetahuan, preferensi, serta berbagai macam hal yang melekat pada diri manusia itu dapat menjadi landasan seseorang mengambil keputusan dalam bertindak. Nah, hal tersebut bisa membuat seorang investor menjadi terlalu percaya diri atau bahkan pesimis. Prospek teori. Nah, teori prospek memberikan alternatif berdasarkan perilaku pada teori keputusan rasional. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Berdasarkan penelitian Butler dan Lesseps menemukan bahwa teori atau prospek teori ini kurang jelas. Is beta dead? Nah, dari sudut pandang akuntansi, luas beta bukan ukuran risiko spesifik perusahaan yang relevan, di mana beta hanya meningkatkan peran laporan keuangan dalam melaporkan informasi berisiko, yang artinya bahwa beta is not dead. Nah, bagaimanapun juga, beta berubah sepanjang waktu dan secara berangsur-angsur memiliki status sebagai ukuran risiko dengan variabel berdasarkan akuntansi. Selanjutnya, access stock market volatility. Market volatility ini adalah kecepatan perubahan harga di pasar manapun, termasuk di dalamnya pasar saham, komoditas, ataupun valuta asing. Nah, peningkatan dari market volatility ini biasanya menandakan bahwa kondisi yang sedang berada di dasar atau puncak pasar sudah dekat. Ketidakstabilan pasar saham berdasarkan studi Shiller tidak terpecahkan, sedangkan berdasarkan Ackert dan Smith menyatakan bahwa hal ini tidak muncul jika dividen dijelaskan secara luas. Meskipun begitu, volatilitas atau ketidakstabilan ini dapat dijelaskan dengan model rasional berdasarkan pada non-stationary sebagai alternatif. Volatilitas dipicu oleh faktor perilaku yang tidak konsisten dengan efisiensi pasar. Selanjutnya adalah stock market bubbles, di mana adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Shiller membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi suatu waktu dan sulit diprediksi kapan berakhirnya. Secepatnya hal ini akan meletus karena peningkatan kepercayaan seperti gambar resesi dan juga peningkatan inflasi. Selanjutnya, efisien securities market anomali pasar modal efisien. Nah, dalam membahas pengujian pasar efisien, maka harus juga membahas tentang adanya ketidakteraturan atau anomali yang ada terkait dengan hipotesis pasar efisien. Nah, anomali di sini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. Beberapa penelitian menyatakan adanya anomali pasar yang merupakan penyimpangan yang terjadi terhadap hipotesis pasar yang efisien yang dapat mempengaruhi harga saham.
Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya suatu peristiwa atau event dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Nah, dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Berikut adalah macam-macam anomali pasar modal efisien. Yang pertama, post-announcement drift. Nah, untuk perusahaan yang melamporkan good news dalam laba per quarter, return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik sedikit 60 hari berikutnya dari pengumuman laba. Dengan cara yang sama, perusahaan melaporkan bad news memiliki return abnormal menyimpang mundur dengan periode yang sama. Fenomena ini disebut sebagai post-announcement drift. Yang kedua adalah market efficiency with respect to financial ratio. Nah, pasar seringkali tidak melakukan respon terhadap informasi neraca sampai informasi menunjukkan laba atau arus kas. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi pasar sekuritas dan harus ditemukan cara strategi investasi yang menggunakan informasi neraca untuk beat the market. Au dan Penman melakukan studi akan bahan bukti yang membuat pasar tidak menunggu serta detail mengenai strategi informasi untuk melakukan bid the market. Nah, berdasarkan model Au dan Penman, pertama kali saham dibeli, saham dipegang selama 24 bulan, dan kemudian dijual pada harga pasar pada saatnya. Saham yang dijual secara cepat dan akan dibeli pada harga pasar 24 bulan kemudian untuk memenuhi kewajiban penjualan jangka pendek. Nah, bagaimana strategi bid the market? Ou dan Penman menghitung laba atau rugi dengan mengkonversi ke dalam loreng diagregatkan untuk membeli total return atas semua transaksi. Walaupun kesempatannya nol, strategi ini sukses untuk melakukan beat to market. Yang ketiga ada market response to accrual. Sloan memisahkan pelaporan laba bersih dalam arus kas dari aktivitas operasional dan komponen aktual, baik pengurangan ataupun penjumlahan keduanya. Sloan menunjukkan bahwa pada kondisi semua sama, pasar efisien seharusnya bereaksi lebih kuat terhadap $1 dari good news dalam laba bersih jika dolar berasal dari arus kas operasional daripada dari aktual. Saja conclusion about securities market efficiency dan investor rationality. Efisiensi pasar modal dinyatakan sebagai pasar modal efisien dengan anomali. Hal ini terjadi karena pasar tidak sepenuhnya efisien karena dengan informasi yang diumumkan masih ada abnormal return. Ditemukannya anomali di pasar tidak serta-merta menggugurkan hipotesis pasar efisien karena anomali yang ada hanya terkait dengan bentuk pasar efisien semi kuat. Artinya suatu informasi yang baru masuk pasar dapat mempengaruhi harga sekuritas. Selanjutnya, Son-Klin surplus theory. Teori surplus bersih dari Olson memberikan kerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditentukan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, teori ini sudah memberikan banyak keberhasilan dalam menjelaskan dan memprediksi nilai aktual perusahaan. Nah, secara garis besar, teori ini didasarkan kepada versi sederhana yang dikemukakan oleh Feltham dan Olson tahun 1995 yang biasanya disingkat sebagai P&O. P&O ini mulai dengan menunjukkan determinan fundamental dari perusahaan, yaitu arus dividen perusahaan tersebut. Goodwill yang bernilai 0 mewakili kasus khusus dari model P&O yang disebut akuntansi tidak bias, di mana laba abnormal tidak ada. Model P&O dapat digunakan untuk mengestimasi nilai saham perusahaan. Nah, teori ini memiliki dampak pada teori akuntansi keuangan dan penelitian dengan menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dinyatakan dalam variabel akuntansi, seperti dalam dividen atau arus kas. Nah, penelitian ini banyak mengeksplorasi bagaimana informasi laporan keuangan yang sedang beredar dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana informasi laporan keuangan yang sedang beredar dapat digunakan untuk meningkatkan prediksi. Nah, teori ini juga mengarah ke perspektif pengukuran karena lebih banyak nilai yang dicatatkan pada neraca, yang mana berarti nilai perusahaan memiliki proporsi yang lebih rendah, termasuk goodwill yang tidak tercatat. Nah, oleh karena itu akan berkurang potensi kesalahan investor dalam estimasi komponen kompleks dari nilai perusahaan. Selanjutnya, auditors legal liability. Nah, mungkin sumber tekanan utama dalam perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan yang begitu luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar, khususnya adalah institusi keuangan.
Akuntan menghadapi risiko tuntutan hukum yang lebih besar apabila aktiva tetap dinyatakan terlalu tinggi dibandingkan apabila aktiva tetap dinyatakan terlalu rendah. Hal ini sesuai dengan prinsip konservatisme. Pengungkapan terhadap risiko atau value at risk juga berorientasi pada perspektif pengukuran. Dalam hal ini, perusahaan yang bukan investor menyiapkan penilaian tentang risiko karena perusahaan lebih mengerti risiko yang mereka hadapi daripada investor. Nah, pengukuran risiko ini menjadi potensi yang lebih besar dalam decision making. Akuntan dapat memproteksi diri dengan menggunakan perspektif pengukuran dengan mengadopsi fair value. Nah, akuntan dapat secara eksplisit menjawab tuntutan hukum masyarakat dengan mengatakan bahwa laporan keuangan telah mengantisipasi perubahan nilai instrumen keuangan apakah akan mengarah ke kelangsungan hidup atau ke kebangkrutan. Nah, dalam hal ini estimasi dan judgment banyak digunakan karena hal itu, akuntan dapat mengadopsi fair value hanya apabila dengan pengukuran tersebut reliabilitas informasi keuangan tidak berkurang. Baik, itu tadi adalah materi teori akuntansi yang berjudul The Measurement Approach to Decision Usefulness atau pendekatan pengukuran kebermanfaatan pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.